Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munasir Afdal, mahasiswa Ekonomi Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri, Banda Aceh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah sistem informasi. Jadi dalam sistem informasi ini terdapat beberapa konsep. Adapun yang pertama itu ada konsep sistem. Itu sistem teknologi informasi pada dasarnya adalah suatu sistem. Yang kedua itu ada konsep informasi, itu produk dan sistem teknologi informasi. Yang ketiga itu ada konsep pengambilan keputusan manajemen, dengan memahami macam-macam tipe keputusan yang diambil oleh manajemen, karakteristik kegiatan dan karakteristik informasi yang dibutuhkan, maka dapat diketahui macam informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh manajemen. Selanjutnya ada sistem informasi, itu ada manajemen atau manajemen sistem menentukan sistem fungsional. Yang pertama itu ada sistem informasi finansi, yang kedua sistem informasi keuangan, yang ketiga sistem informasi Selanjutnya ada sistem informasi atau SIS, atau information system. Sistem yang dapat dihasilkan informasi yang berguna. Sistem informasi atau SIS ini menggunakan teknologi secara informasi. Selanjutnya juga ada peran manajemen sistem informasi. Adapun yang pertama itu menyelaraskan strategi bisnis dan STI secara dua arah. Yang kedua itu menciptakan hubungan yang efektif dengan manajemen ini. Yang ketiga itu ada merencanakan atau merancang dan mengimplementasikan sistem-sistem yang baru. Yang keempat itu membangun dan mengelola infrastruktur. Yang kelima ada meningkatkan keahlian organisasi atau STI. Yang keenam itu ada mengolah kerjasama dengan pemasok. Yang ketujuh membangun kinerja yang tinggi. Yang kedelapan mendesain ulang dan mengelola organisasi STI. Selanjutnya terdapat definisi sistem. Itu ada dua sistem. Yang pertama itu pendekatan prosedur. Itu ada pendekatan komponen. Adapun pendekatan prosedur ini adalah kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Contoh, sistem akuntansi, sistem didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan kas, atau pembelian dan buku besar. Selanjutnya ada pendekatan komponen. Itu adalah kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, sistem komputer. Sistem ini didefinisikan sebagai kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya juga ada tujuan sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi ini yaitu menghasilkan informasi data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Adapun ini terdapat informasi berguna. Adapun pilar-pilar dari informasi berguna ini adalah ada tiga. Yang pertama itu relevansi, tepat waktu, dan akurat. Adapun dalam sistem informasi ini terdapat komponen-komponen. Itu ada siklus pengolahan data. Itu ada input, model atau output. Dalam ini juga ada siklus pengolahan data yang dikembangkan. Itu ada input, model, atau output. Itu harus berbasis dengan data.
Selanjutnya ada komponen input. Itu input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Data untuk sistem informasi perlu ditangkap dan dicatat di dokumen dasar. Selanjutnya ada dokumen dasar membantu dalam penanganan arus data sistem informasi. Itu ada yang pertama menunjukkan macam data yang harus dikumpulkan dan ditangkap. Yang kedua ada data dapat dicatat dengan jelas, konsisten dan akurat. Yang ketiga itu ada mendorong lengkapnya data akuntansi. Yang keempat itu ada sebagai pendistribusian data. Yang kelima itu membantu pembuktian terjadinya transaksi yang sah, sehingga berguna untuk melancarkan pemeriksaan auditnya. Selanjutnya ada proses pemasukan data yang ditangkap di dokumen dasar. Itu ada data dokumen dasar dan ada proses pemasukan datanya. Selanjutnya juga ada beberapa komponen model. Itu ada yang pertama model logika, menunjukkan suatu proses perbandingan logika. Yang kedua itu model matematik, itu menunjukkan proses perhitungan secara matematika. Selanjutnya ada komponen output. Itu ada produk dari sistem informasi, adalah output berupa informasi yang berguna bagi para pemakaiannya. Selanjutnya ada komponen teknologi. Itu mempercepat sistem informasi dalam pengolahan datanya. Selanjutnya ada kategori komponen teknologi. Itu ada dua, teknologi sistem komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya ada teknologi sistem telekomunikasi. Dalam sistem informasi ini juga ada komponen basis data. Itu yang berhubungan dengan basis data, itu database, store MS atau database manajemen sistem. Contoh RDBMS itu Relational Database Management System. Itu ada DBASE itu Fog Based Microsoft Excel Orange atau lain-lainnya. Itu yang kedua itu ada basis data atau database. Itu adalah kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan dari perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Adapun selanjutnya juga ada Relational Database Management System atau juga disebut RDBMS. Itu menggambarkan suatu file basis data seperti suatu tabel, yaitu bagian kolom menggambarkan file dari data dan bagian baris menunjukkan rekod dari data. Selanjutnya yang terakhir itu ada karakteristik sistem. Itu adalah sistem mempunyai karakteristik sistem adalah suatu sistem mempunyai, yang pertama itu ada komponen-komponen sistem, yang kedua itu ada batas sistem, yang ketiga itu ada lingkungan luar, yang keempat penghubung. Selanjutnya yang kelima adalah ada tujuan atau goal. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Dan selebihnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya, dosen pengasuh saya mata kuliah pengantar bisnis, Ibu Sri Murni. Dan selebihnya akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi